Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my video. Ya, kembali lagi bersama Mr. Ari di sini. Ya, kali ini kita akan belajar tenses. Nah, di mana tenses mengenal waktu dalam beraktivitas. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, kalian dikenalkan yaitu sebuah kejadian kapan waktunya kejadian itu berlangsung. Nah, kalian lihat di sini, pertama ada present, waktu sekarang, past, yang lalu, dan future, yang akan datang. Nah, jadi ketika kalian melakukan sebuah aktivitas, kalian harus paham kapan aktivitas itu terjadi. Nah, sekarang yuk kita pahami dulu nama-nama tenses yang ada di sini. Nah, jadi untuk pemula, kalian harus menguasai 12 tenses ya. Baik, dari pertama hingga sampai 12. Bagaimana cara nama-namanya, nama-nama tenses? Ya, sekarang lihat di samping, di sini ada simple, continuous, perfect, perfect continuous. Sementara bagian atas ada present, past, future. Nah, untuk 12 tenses ini kalian gabungin saja. Nomor 1 yaitu simple present. Nomor 2, present continuous. Nomor 3, present perfect. Dan 4, present perfect continuous. Nah, untuk penamaan tenses ini, gabungin saja bagian atas dengan bagian yang ada di samping. Nah, untuk yang simple, ya dahulukan simple dulu. Artinya, simple dulu baru bagian atas. Nah, untuk yang sisanya, ya, dari continuous sampai ke perfect, kita ngomongnya bagian samping dulu baru atas. Nah, gitu ya, gampang. Insya Allah dalam 5 menit bisa hafal. Baik, nah sekarang kita akan lanjut untuk pelajaran yang pertama dulu, yaitu tenses simple present. Nah, kita akan belajar simple present itu dulu ya. Baik, jadi simple present itu digunakan untuk apa? Nah, ini jadi simple present ya, digunakan untuk kegiatan rutinitas. Yang pertama, jadi simple present ini kejadian yang sering dilakukan setiap hari ya, atau kegiatan harian. Nah, dan bisa juga simple present ini adalah menyatakan sebuah fakta, kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Baik, langsung saja dalam simple present ini ya, ada 3 kalimat yang harus kita kuasai. Yang pertama ada kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan kalimat tanya. Oke, sekarang kalimat positif yang kita pelajari. Kalimat positif, kita punya pola atau rumus. Nah, jadi rumusnya untuk kalimat positif ini ada 2. Pertama, yaitu subjek, verb 1. Verb ini adalah kata kerja, ya, dan objek. Nah, jadi pertama, ya, subjek dulu. Nah, jadi subjek ini pelaku bisa I, you, they, we, atau he, she, it. Nah, jadi rumus yang pertama ini menggunakan subjek, verb 1, objek. Kenapa di sini ada verb 1? Karena kata kerja itu ada 3, ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Contohnya minum, drink, drank, drunk. Nah, jadi untuk kalimat positif ini dalam simple present, yaitu kegunaannya untuk kegiatan seharian, jadi menggunakan verb 1. Nah, jadi subjeknya kita bisa pilih mau subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami, atau kita. Oke, contoh, saya minum susu. I drink milk. Kamu minum susu. You drink milk. Mereka minum susu. They drink milk. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian rumus untuk kalimat positif ada 2. Yang pertama tadi yaitu subjek, verb 1, objek. Dan rumus yang kedua, nah seperti ini polanya. Subjek, verb 1. Nah, verb 1 ini kalian tambah s atau es, kemudian objek. Nah, yang bagaimana kata kerja yang ditambah s atau es jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Dalam hal ini subjek orang ketiga tunggal yaitu he, she, it. Bisa juga nama orang. Nah, maka kata kerja pertama ini kalian tambahkan s, huruf s ya, atau es.
Oke, bagaimana tanpa S dan bagaimana tambah S? Nah, nanti di episode berikutnya saja ya. Oke, jadi umumnya tambahin S saja. Ya, umumnya. Nanti ada juga kata kerja yang ditambah S. Oke, jadi dia minum susu. He drinks milk. She drinks milk. It drinks milk. Nah, seperti itu ya. Itu kalimat positif. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat negatif. Ya. Nah, kalimat negatif polanya di sini ada subjek, do atau does, lalu tambahkan not, kemudian verb 1, objek. Nah, di sini ada dua, ada do atau does. Kalian pilih salah satu. Jangan dua-duanya ya. Nah, bagaimana milihnya pakai do atau does? Tergantung subjeknya di sini. Jika subjek yang ada di sini yaitu are you very, maka kalian pakai do pilih. Ya, lalu not, lalu verb 1, objek. Contohnya, I do not drink milk. Ya. Oke, nah sementara yang pakai does, jika subjeknya di sini adalah he, she, it. Nah, maka dia pakai does. Nah, kemudian ya, do not itu sering disingkat don't. Sementara does not disingkat doesn't. Nah, jadi di sini kalian boleh katakan I don't drink milk. Saya tidak minum susu. Nah, jadi kalimat negatif ini adalah kalimat menyangkal ya, yang ditandai dengan kata-kata not, tidak. Kamu tidak minum susu. You don't, ya disingkat, do not disingkat don't. You don't drink milk. Nah, sementara ya, jika subjeknya he, she, it, nah di sini pakai does, lalu tambahkan not, disingkat does not jadi doesn't. Jadi he doesn't drink milk. Nah, jadi jika subjeknya he, she, it ini untuk kalimat negatif, kata kerja pertamanya jangan ditambah s lagi ya. Nah, karena sudah ada does di sini. Oke, jangan ditambah s ataupun as. Baik. Lalu kita lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, polanya adalah letakkan do atau does di depan, lalu subjek, verb 1, objek. Nah, jadi do di sini diartikan apakah, ya, apakah. Oke, contohnya tadi do, kita tahu do itu digunakan untuk subjek are you very. Ya, jangan kebalik ya. Do nggak boleh subjeknya he, she, it nggak boleh ya. Itu untuk does. Jadi do you drink milk? Nah, jadi diartikan apakah? Apakah kamu minum susu? Oke. Ya, apakah mereka minum susu? Do they drink milk? Seperti itu ya. Nah, tatkala ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya ini dibutuhkan adalah yes atau no. Nah, kalau menggunakan do, nanti untuk menjawabnya pakai do juga. Kalau yes, yes I do. Nah, maksudnya adalah ya saya minum susu. Cukup menjawab dengan singkat, yaitu yes I do. Jikalau tidak minum susu, contoh, do you drink milk? Apakah kamu minum susu? Nah, tidak, saya tidak minum susu. Cukup dengan menjawab no, I don't. Ya, jadi kalau ada no, belakangnya kasih not. Jadi do not. Tadi kita sudah belajar di sini, do not kita singkat menjadi don't. Jadi no, I don't. Nah, sementara untuk subjek he, she, it pakai does. Jadi does dulu. Ya, ingat subjeknya ya, jangan lupa, jangan terbalik. Does ini untuk subjek he, she, it ataupun nama orang yang jumlahnya tunggal. Jadi, apakah dia minum susu? Does he drink milk? Apakah dia minum susu? Kalau iya, yes he does. Ya, polanya kalau di sini menggunakan does, maka jawabnya juga menggunakan does. Yes, he does. Apakah dia minum susu? Does he drink milk? Kalau tidak, no, he does not. Does not disingkat apa? Ya, doesn't. Jadi no, he doesn't. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi simple present. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.